Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Studio Arteri. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam segmen Bertauhid itu Boys. Tapi sebelum kita lanjut, mari simak intro berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan belajar bareng kali ini tema kita adalah bulan haram. Nah, bulan haram ini terdiri dari berapa jenis dan apa saja yang termasuk di dalamnya. Tapi sebelum kita membahasnya lebih jauh, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu penciptaan alam semesta yang dilakukan oleh Rabbal Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya alam semesta ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari beberapa tahap, yakni menurut para ulama tahap penciptaan paling awal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni menciptakan Arsyur Rahman yang pertama. Arsyur Rahman itu adalah arsy, singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah penciptaan arsy, tahap kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan air. Makanya singgasananya Allah itu berada di atas air. Seperti dari nas hadis juga, wa arsyuhu alal ma. Kemudian ini ditegaskan juga di dalam Quran surat Hud ayat ke-7 yang berbunyi wa kana arsyuhu alal ma, dan arsinya Allah adalah di atas air. Kemudian penciptaan ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kolam atau pena. Dalam nasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada pena atau kolam, uktub kulla syai'in ila yaumil qiyamah. Catatkanlah segala sesuatu yang terjadi hingga hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kolam atau pena untuk mencatat segala sesuatu yang akan terjadi dari awal penciptaan hingga hari kiamat dibangkitkan. Subhanallah. Dan catatan itu diterapkan atau diletakkan pada sebuah papan. Makanya itu disebut sebagai lauh. Kemudian papan tersebut dijaga oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu papan yang terjaga ini kita kenal dengan istilah Lauhil Mahfuz. Buku atau papan yang ada di sisi Allah itu menggambarkan segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini dari awal penciptaan hingga hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabadikan kolam ini menjadi salah satu nama surat dari ke-114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Allah mengabadikan nama kolam, yakni terdapat pada surat ke-68. Kemudian setelah menciptakan kolam atau pena, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Nah, ini langit dan bumi ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sebagai manusia dan makhluk berakal yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 masa. Ini berdasarkan nas dari Al-Quran yang berbunyi fi sittati ayyam,
Ini masih berkaitan dengan singgasananya Allah Subhanahu wa taala tadi ya, Arsy Rahman yang berada di atas air. Tepatnya dinaskan dalam Quran surat Hud ayat ke-7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arsyuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, yang artinya dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsinya di atas air. Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Masa dalam hal ini tuh bisa dibilang sebagai hari juga atau bilangan waktu. Dan kita tahu bahwasanya berdasarkan nas dari Al-Quran juga bahwa satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat sana itu sama dengan 1000 tahun menurut hitungan kita manusia di muka bumi ini. Hal ini dinaskan dalam Al-Quran Quran surat Al-Hajj ayat ke-47 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun, yang artinya dan sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Subhanallah. Maka dari itu di sini kita harus mengetahui bahwasanya hitungan manusia 1000 tahun itu di sisi Allah hanya satu hari saja. Sebegitu jauh jarak antara waktu kita dengan waktu di akhirat nanti. Maka dari itu kita harus mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk persiapan kita di negeri akhirat, negeri yang kekal, hum fiha khalidun. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa diberi rahmat untuk menjalankan segala kebaikan. Alhamdulillah di luar sana sedang hujan. Allahumma shoyiban nafi'an. Menurut para mufasir bahwasanya penciptaan langit dan bumi ini Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan dimulai dari hari Ahad. Hari Ahad sampai hari Senin itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi terlebih dahulu. Kemudian di hari Selasa sampai Rabu Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit. Langit dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, seperti halnya matahari, bulan, planet-planet, bintang, segala sesuatu yang menghiasi tata surya atau galaksi yang ada di luar sana, yang ada di alam semesta kita. Dan pada hari berikutnya, di hari Kamis sampai Jumat, Allah Subhanahu wa taala itu kembali ke bumi untuk menciptakan segala sesuatu penunjang kehidupan. Dalam hal ini berupa lautan, pohon-pohon, hutan, hewan, dan segala makhluk hidup kecil yang akan menjadi makhluk hidup penunjang kehidupan manusia pada kesempatan berikutnya. Ini menurut para mufasir menjabarkan setiap fase penciptaan langit dan bumi yang terdiri dari fi sittati ayyam atau 6 masa. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, nah ini kemudian di tahap berikutnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk yang berakal. Makhluk yang berakal dalam hal ini tuh mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu atas perintah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Makhluk berakal pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah malaikat, kemudian disusul dengan jin, dan yang terakhir adalah kita sebagai manusia. Hal ini sesuai dengan nas dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi An Aisyata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu mimma rijim minar wa khuliqa adama mimma wusifalakum
yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian, yakni dari intisari tanah. Karena waktu penciptaan Nabi Adam alaihissalam ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat maut, malaikat Israil untuk turun ke bumi mengambil berbagai sampel tanah yang ada di bumi. Kemudian dikumpulkan oleh malaikat Israil dan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya yang namanya tanah itu kan warnanya ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang kehitaman, ada yang kemerahan, dan sifat-sifatnya juga ada yang lembek atau lembut, ada yang keras, ada yang berpasir, ada yang berbatu dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya memang sifat-sifat manusia itu beragam, berbagai macam. Ada orang yang lemah lembut, ada orang yang keras, ada orang yang pemalu dan sebagainya. Ini sesuai dengan sifat-sifat tanah yang telah diambil oleh malaikat Israil. Kemudian saat dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanah tersebut dibentuk oleh Allah, diciptakan membentuk wujud manusia. Dalam hal ini penciptaan yang menggunakan intisari tanah adalah bapak kita semua, bapak umat manusia, Nabi Adam alaihi salam. Setelah Nabi Adam sudah berbentuk secara wujud atau fisiknya, seperti halnya bentuk manusia sekarang ini, ada kepala, ada tangan, ada dada, perut, kaki dan sebagainya. Ini dibiarkan mengering sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis itu datang karena penasaran melihat benda apa atau makhluk apa ini yang sedang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu keluar masuk melalui lubang hidung, keluar dari mulut, masuk lagi dari telinga, keluar dari lubang-lubang yang ada di tubuhnya Nabi Adam alaihissalam, meskipun itu masih dalam bentuk apa ya, istilahnya itu masih benda mati, belum ditiupkan ruh sama Allah Subhanahu wa taala, masih berbentuk tanah liat utuh. Itu iblis sudah penasaran dengan sosok bapak umat manusia, bapak kita semua, Nabi Adam alaihissalam. Setelah tanah itu mengering yang sudah membentuk jasadnya Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh dari sisinya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa penciptaan manusia itu adalah sebaik-baiknya bentuk penciptaan. Seperti dinaskan dalam dalil Al-Quran, tepatnya Quran surat At-Tin ayat keempat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya atau sempurna. Ini dinaskan dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia itu sebagai makhluk yang paling sempurna dari makhluknya yang lain. Setelah tanah yang berbentuk jasadnya Nabi Adam alaihissalam ini mengering, tahap berikutnya Allah Subhanahu wa taala itu meniupkan ruh dari sisinya, masuk melalui mulut. Setelah ruh itu sampai di tenggorokan, Nabi Adam itu bersin. Kemudian beliau mengucapkan kalimat hamdalah yang berbunyi alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab kalimat tersebut dengan memfirmankan rahimakallah ya Adam, artinya Allah merahmatimu Adam. Nah, dari sini ruhnya sudah masuk sempurna ke seluruh jasadnya. Hiduplah Nabi Adam alaihissalam ini sebagai seorang makhluk, dalam hal ini manusia. Setelah Allah menciptakan malaikat, menciptakan jin, menciptakan manusia, makhluk berakal ketiga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Nabi Adam itu di surga sendirian sebagai seorang manusia karena belum ada manusia lain kecuali beliau. Akhirnya Nabi Adam itu merasa ketakutan karena tidak ada siapa-siapa, beliau sendirian karena beliau tidak bisa melihat jin, beliau juga tidak bisa melihat malaikat, padahal kedua makhluk itu sudah ada juga di sana. Namun karena fitrah sebagai manusia kita tidak bisa melihat yang gaib. Oleh karenanya Nabi Adam merasa sendirian. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala yang ada di langit dan bumi, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Kemudian untuk menemani Nabi Adam alaihissalam ketika beliau sedang tidur, Allah Subhanahu wa taala mengambil rusuk Nabi Adam yang paling atas sebelah kiri dekat jantung untuk dibuatkan sosok pendamping. Dalam hal ini kita tahu yang mendampingi Nabi Adam alaihissalam adalah ibunda Hawa. Nah, beliau ini adalah menjadi pasangannya Nabi Adam alaihissalam di surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kedua orang tersebut, dalam arti bisa berkeliling seenaknya di surga, mau makan makanan apa diberikan, ingin apa dikasih, ingin apa dikabulkan, tapi dengan memberikan satu syarat saja, yakni wala takrobah hadihi sajaro, janganlah mendekat pohon tersebut. Pohon itu terlarang dan pohon tersebut berbuah namanya buah kuldi. Karena sosok iblis ini memang dari awal sudah penasaran dengan makhluk yang Allah ciptakan lagi. Istilahnya itu cemburu juga, karena takut akan tergeser posisinya sebagai hamba Allah juga, sebagai makhluknya Allah juga. Akhirnya datanglah iblis yang hendak menghasut Nabi Adam alaihissalam bersama ibunda Hawa. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memfirmankan bahwasanya Nabi Adam boleh melakukan apapun yang diinginkan, boleh mengambil apapun yang diinginkan, kecuali satu saja. Hal ini dinaskan dalam Al-Quran, wala takrobah hadihi sajaro, janganlah mendekat pohon tersebut. Mendekat saja nggak boleh, apalagi sampai memakan buahnya. Itu adalah bahasa Al-Quran. Sama halnya dengan nas yang ada dalam Quran juga, Al-Isra ayat ke-32, wala takrobu zina, janganlah mendekati zina. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukan. Sama halnya dengan wala takroba hadihi sajaro, karena kalau kita sudah mendekat, kita pasti penasaran. Kalau kita sudah penasaran, otomatis pengen mencoba, dan kalau sudah mencoba, itu kita sudah melanggar apa yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa ini terbujuk rayu oleh godaan iblis dalam hal ini. Hanya beliau mendekati pohon tersebut, bahkan sampai mengambil buahnya. Kemudian dimakanlah buah kuldi tersebut oleh Nabi Adam dan ibunda Hawa. Berdasarkan kisah Israiliyat, kisah Israiliyat ini adalah suatu kisah yang disampaikan oleh kaum Bani Israel. Dalam hal ini kaum sebelum kita. Tidaklah mengapa kita mengkisahkan dari kisah Israiliyat. Yang penting kita tidak boleh mempercayainya 100%, mempercayainya begitu saja. Dan kita juga tidak boleh mengabaikan juga, karena kita bisa menjadikan kisah Israiliyat ini sebagai penguat akidah kita, asalkan itu tidak bertentangan dengan akidah Islam itu sendiri. Dan ini dinaskan juga dari hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, berkisahlah tentang Bani Israel, itu tidak mengapa. Barang siapa berdusta atas namaku, maka bersiaplah mendapatkan kursinya dari api neraka.
Berdasarkan dari nas hadis ini kita bisa mengambil 3 poin. Yang pertama, kita sebagai umat muslim ini wajib berdakwah, wajib menyampaikan suatu kebenaran baik dari Al-Quran maupun hadis. Meskipun hanya 1 ayat yang kita ketahui, wajib hukumnya sebagai seorang mukmin. Poin pertama. Yang kedua, kita boleh mengkisahkan tentang kisah Israiliyat atau kisah dari Bani Israel, asalkan itu tadi tidak bertentangan dengan akidah Islam yang ada sekarang ini. Yang terakhir, barang siapa berdusta atas namaku, dalam hal ini mengatasnamakan Rasulullah Muhammad SAW dengan cara yang batil atau sengaja untuk mencari keuntungan dari hal tersebut, maka bersiaplah untuk mendapatkan kursinya dari api neraka. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai kita berbohong mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan kisah Israiliyat ini, Nabi Adam alaihissalam itu setelah mengambil atau memetik buah kuldi itu memakannya sekali gigit. Nah, pas buahnya itu sudah sampai di kerongkongan atau tenggorokan, beliau itu tersadar atas kesalahannya, kemudian langsung dimuntahkan kembali. Namun qadarullah, ibunda Hawa ini sekali gigit sudah dimakan dan itu tertelan. Nah, menurut orang-orang Bani Israel, inilah yang membuat kaum Adam atau laki-laki ini di lehernya ini ada hulkum, atau dalam hal ini orang Jawa menyebutnya sebagai kolomenjing, atau hulkum, benjolan yang ada di leher. Kemudian untuk kaum Hawa, karena sudah tertelan, maka dari itu kaum Hawa itu dihukum dengan munculnya atau adanya darah haid setiap bulannya. Itu adalah kisah Israiliyat tentang perihal Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa memakan buah khuldi. Wallahu alam bisawab. Kita hanya menambahkan pengetahuan saja, tidak usah terlalu difikirkan juga, karena itu adalah kisah dari Bani Israel. Kita lanjutkan. Setelah beliau memakan buah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum Nabi Adam alaihissalam, ibunda Hawa, dan juga iblis laknatullah alaih, karena sudah membisikkan hal-hal yang tidak patut, menggoda, menghasut. Kemudian ketiganya itu diusir atau diturunkan dari surga ke bumi. Setelah turun di bumi, singkat cerita, Nabi Adam alaihissalam ini diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hubungan suami istri, dalam hal ini dengan ibunda Hawa. Setelah beliau berhubungan suami istri, seperti nas dalam Al-Quran juga, bahwasanya manusia itu diciptakan melalui beberapa fase setelah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dalam hal ini penciptaannya sudah beda. Kalau Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, kemudian ibunda Hawa ini diciptakan melalui tulang rusuknya Nabi Adam. Sedangkan penciptaan anak cucu atau keturunan Nabi Adam alaihissalam ini adalah yang kita kenal di zaman kita sekarang ini, yakni proses embriologi dari fase janin kemudian sampai dilahirkan ke dunia. Ini para ilmuwan dunia ini sangat takjub dengan kebenaran Al-Quranul Karim sebagai bukti bahwa firman Allah di dalam Al-Quran ini masih benar-benar murni dan terjaga. Karena proses embriologi yang diketahui oleh ilmu pengetahuan sekarang ini itu ternyata sama persis seperti apa yang dijelaskan dalam Al-Quran yang telah diturunkan 1400 tahun silam. Padahal ilmu pengetahuan zaman itu tidaklah mungkin mengetahui apabila itu bukan firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala terkait penciptaan manusia melalui rahim seorang wanita, dalam hal ini ibu. Tepatnya dinaskan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai 14.
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Ayat berikutnya, summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, dalam hal ini rahim. Kemudian summa khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izaman fa kasaunal izama lahman summa ansyanahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul kholikin. Artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, dalam hal ini segumpal darah. Lalu sesuatu yang melekat, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, membentuk tulang kerangkanya manusia itu ya. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, dibungkus dengan daging lagi. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Dalam hal ini makhluk berbentuk lain ya berbentuk janinnya manusia, janinnya seorang anak yang akan dilahirkan. Fa tabarakallahu ahsanul kholikin. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ini adalah dalil dari Al-Quran bahwasanya penciptaan manusia, anak cucu Nabi Adam alaihissalam ini sudah berbeda dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu sendiri. Kita proses penciptaannya itu melalui rahim seorang wanita, dalam hal ini seorang ibu yang dibuahi dulu dengan sperma yang bertemu dengan sel telur atau ovum. Kemudian di dalam perutnya atau rahimnya seorang ibu membentuk suatu janin yang akan berkembang makin hari sampai genap 9 bulan, akhirnya dilahirkan ke dunia. Selepas Nabi Adam alaihissalam bersama ibunda Hawa diturunkan ke dunia, ke bumi karena kesalahannya, datanglah malaikat Jibril alaihissalam sesaat kemudian, dan beliau menyampaikan wahyu dari Allah SWT untuk membaca suatu doa yang dimana apabila doa tersebut dibaca, segala kesalahan yang telah dilakukan akan diampuni oleh Allah SWT. Doanya kita sering membaca juga dan sangat umum di masyarakat, yang berbunyi Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin, yang artinya, wahai Rob kami, sesungguhnya kami telah berbuat zolim terhadap diri kami sendiri, dan jika engkau tidak memberi ampunan untuk kami dan merahmati kami, sungguh benar-benar kami menjadi termasuk golongan orang-orang yang rugi. Hal ini dinaskan dalam Al-Quran, Quran surat Al-A'raf ayat ke-23. Shadaqallahul azim. Setelah Nabi Adam alaihissalam membacakan doa ini, segala kesalahan dan dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bisa hidup damai, menjadi seorang khalifah atau pemimpin di muka bumi, seperti nas dari Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh telah kami tetapkan seorang khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Hal itulah yang membuat iblis laknatullah alaih makin gak suka, makin cemburu dengan Nabi Adam alaihissalam, karena beliau begitu spesial, begitu istimewa, dijadikan seorang pemimpin di muka bumi atau khalifah. Nah, itu juga yang menyebabkan iblis itu enggan atau tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dalam hal ini sujud bukan berarti menyembah, tapi sebagai bentuk penghormatan atas seorang pemimpin atau khalifah di muka bumi ini. Yang memerintahkan juga Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi kalau iblis tidak mau bersujud, berarti dia sudah ingkar terhadap perintah
Allah Subhanahu wa taala. Padahal para malaikat pun sami'na wa ata'na, patuh dan tunduk atas perintah tersebut. Hal ini dinaskan dalam berbagai surat yang ada di Al-Qur'an. Kita ambil salah satunya dari Quran surat Al-Kahfi ayat ke-50 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iskulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqo an amri rabbi, yang artinya wa iskulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud atau tunduk kepada Adam alaihissalam, mereka pun sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jinni, dia termasuk dari golongan jin. Fafasako an amri robbi, dia sungguh telah melanggar perintah Robnya. Nah, dari sini jelas bahwasanya iblis laknatullah alaih tidak mau tunduk atau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, berarti dia telah ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah peristiwa yang sedemikian rupa panjang prosesnya dari penciptaannya Nabi Adam alaihissalam hingga diusir dari surga diturunkan ke bumi, Nabi Adam alaihissalam itu hidup bahagia bersama Ibunda Hawa. Melalui rahim Ibunda Hawa, Nabi Adam memiliki banyak sekali keturunan, yakni melahirkan 40 anak, yang dalam hal ini proses kelahirannya itu sebanyak 20 kali, berarti berpasang-pasangan. Sekali lahir itu kembar, laki-laki perempuan, lahir lagi kembar, laki-laki perempuan, sebanyak 20 kali. Jadi totalnya anak Nabi Adam alaihissalam, generasi awal umat manusia, ini sebanyak 40 orang, berarti 20 pasang. Syariat awal Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan ke 20 pasang anaknya Nabi Adam alaihissalam ini dinikahkan secara silang. Berarti adiknya si A nikah dengan kakaknya si B, kakaknya si B nikah dengan adiknya si A. Singkat cerita, karena Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa ini tidak mau lagi terbujuk atau terhasut oleh rayuan iblis laknatullah alaih, iblis pun masuk ke generasi anak keturunannya. Dan yang tergoda ini adalah Qabil. Qabil ini salah satu anak Nabi Adam alaihissalam yang tergoda dan terbujuk rayu oleh iblis laknatullah alaih, karena dia tidak mau menjalankan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalih dia tidak ingin menikah dengan kembaran saudaranya yang menurutnya itu jelek, sedangkan kembarannya sendiri itu cantik. Jadi dia tidak mau dinikahkan secara silang. Karena atas dasar inilah Nabi Adam itu orangnya bukan diktator, tapi orangnya sangat diplomatis. Beliau mengajak diskusi, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencarikan solusi terbaik. Akhirnya turunlah wahyu melalui perantara malaikat Jibril menyatakan bahwa kedua anak yang bersengketa dalam tanda kutip ini ada Qabil sama Habil. Mereka diminta untuk berkurban hewan. Keduanya pun berkurban. Dan yang diterima hanyalah kurban dari si Habil. Sedangkan kurban dari Qabil ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semakin tidak senang, semakin tidak puas dan marah Qabil ini terhadap saudaranya yang bernama Habil. Akhirnya si Habil ini diajak ke suatu tempat. Ternyata di sana terjadilah peristiwa pembunuhan pertama kali di muka bumi yang dilakukan oleh manusia. Dipukul menggunakan batu si Habil ini oleh Qabil hingga tewas. Akhirnya si Qabil ini bingung, diapakan jasad dari saudaranya ini yang sudah meninggal. Mau balik ke rumah juga takut. Akhirnya diberikan hikmah, contoh melalui 2 ekor burung gagak yang sedang berkelahi juga. Akhirnya salah satu burung gagak ini kalah, mati.
Kemudian burung gagak yang menang, yang masih hidup ini menggali tanah menggunakan paruh dan cakarnya. Setelah tanah tergali, si burung gagak yang mati ini dimasukkan ke dalam tanah tersebut dan ditimbun kembali menggunakan tanah. Melalui perantara burung gagak tersebut, si Qabil ini mengetahui cara menyemayamkan atau menguburkan jenazah seseorang. Setelah peristiwa pembunuhan tersebut, terbentuklah dua kubu, dua kaum. Dalam hal ini adalah kaum mukmin, orang-orang beriman yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, masih lurus. Dan yang kedua adalah kaum dari si Qabil itu, kaum zolim yang senantiasa ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal ini ingkarnya atau bentuk kezolimannya itu bukan hablum minallah, bukan menyekutukan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih ke arah hablum minannasnya, hubungan antar manusianya. Karena batil dan zolim terhadap sesama manusia. Pada saat itu generasi awal keturunannya Nabi Adam alaihissalam semuanya itu masih bertauhid la ilaha illallah. Hanya saja pas di waktu Nabi Nuh alaihissalam diutus sebagai rasul, itulah dimana manusia sudah ada yang melenceng dari tauhid. Karena di zamannya Nabi Nuh, kaumnya itu banyak yang menyekutukan keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah patung-patung yang dimana dulunya itu adalah orang-orang solih, tapi akhirnya disalahgunakan, dikultuskan hingga akhirnya disembah. Setelah Nabi Adam alaihissalam, diutuslah seorang nabi lagi yang bernama Nabi Sid. Beliau ini adalah salah satu putra Nabi Adam alaihissalam juga. Sid ini menurut para ulama ini adalah yang menggantikan sosok Habil yang telah dibunuh di awal-awal oleh saudaranya sendiri yang bernama Qabil. Selepas Sid ada Idris alaihissalam. Nah, kita harus pahami juga perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau nabi ini adalah seorang utusan yang diberikan syariat hanya untuk dirinya sendiri. Kalau tidak gitu, meneruskan syariat yang sudah ada. Istilahnya itu sebagai pengawal, mengawal syariat yang sudah ada. Sedangkan rasul itu kedudukannya bisa dibilang levelnya lebih tinggi, pangkatnya lebih tinggi. Karena rasul tidak hanya diberikan syariat untuk dirinya sendiri, tapi dia diberikan syariat yang baru. Dalam hal ini menyempurnakan, bisa jadi pengurangan syariat sebelumnya, bisa jadi penambahan dari syariat sebelumnya. Jadi kita harus pahami perbedaan antara nabi dan rasul. Menurut nas hadis, nabi ini jumlahnya sekitar 120.000. Jumlah nabi ada 120.000. Ini berdasarkan nas hadis. Kemudian kalau rasul jumlahnya sekitar 315. Sedangkan yang dijelaskan atau disebutkan dalam Al-Quran yang wajib untuk kita ketahui adalah 25 nabi dan rasul. Sedangkan sebenarnya nabi dan rasul itu jumlahnya sangat banyak sekali. Sejak awal diutusnya Nabi Adam alaihissalam hingga Khotamul Anbiya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antara 25 nabi dan rasul itu ada 5 lagi yang bergelar ulul asmi. Di antaranya yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir kelima Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau-beliau itu adalah nabi dan rasul yang bergelar ulul asmi, yakni derajatnya yang lebih tinggi di sisi Allah karena memang dari segi ujian dan cobaan mungkin lebih berat dibandingkan nabi dan rasul yang lain. Nah, dari awal kita sudah membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam semesta beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya, baik itu langit dan bumi, makhluk-makhluk termasuk kita
sebagai manusia. Dalam mengiringi setiap aktivitas kehidupan manusia di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala tentu saja di awal itu sudah menciptakan waktu. Maka dari itu penciptaan langit dan bumi dalilnya itu fi sittati ayyam, dalam 6 masa atau dalam 6 hari. Sedangkan bilangan bulan yang ada di sisi Allah itu jumlahnya 12. Nah, sebelum manusia di zaman modern ini mengetahui penanggalan yang benar, orang-orang zaman dahulu itu ada yang menghitung bulannya itu hanya 11 bulan. Ada juga yang 10 bulan dalam penanggalannya. Sedangkan yang dinaskan dalam Al-Quran itu jumlahnya 12. Akhirnya semua umat manusia yang berpedoman pada kitabullah atau kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang masih murni tentunya, itu akhirnya mengambil bilangan bulan berjumlah 12 seperti halnya yang dinaskan dalam Al-Quran, tepatnya di Quran surat At-Taubah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan bulan bilangannya itu genap 12. Dan di antara 12 bulan ini ada 4 yang menjadi bulan haram atau dinaskan sebagai bulan haram. Haram di sini bukan berarti sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang hina, bukan seperti ini. Karena kita tahu makna haram sebenarnya adalah segala sesuatu yang terjaga, dijaga atau dilindungi. Makanya kita tahu di kota Mekah itu ada yang namanya Masjidil Haram, di mana dalam masjid tersebut ada Ka'bah sebagai kiblatnya umat muslim di seluruh dunia. Maka yang perlu kita pahami juga dalam pemaknaan makanan haram, minuman haram ataupun perbuatan haram merupakan segala sesuatu yang perlu kita jaga, kita lindungi. Jangan sampai diri kita melakukan atau meminum dan memakan makanan tersebut maupun perbuatan tersebut. Jadi pemaknaan haram ini sebenarnya tingkatnya itu lebih mulia, menjaga diri atau melindungi diri. Nah, dalam bulan haram ini juga pemaknanya sama, bulan yang sangat terjaga. Karena kita tahu bahwasanya dalam bulan haram ini segala sesuatu yang kita lakukan ini akan berlipat ganda pahalanya. Tidak hanya pahalanya juga, dosa-dosanya pun otomatis akan berlipat ganda kalau kita melakukan perbuatan di 4 bulan haram ini, yakni Zulqa'dah atau Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Oleh karenanya kita harus senantiasa berbuat baik, beramal solih, terlebih di 4 bulan haram ini, karena pahalanya dan dosanya pun berlipat ganda. Bukan berarti terus kalau hanya di 4 bulan haram ini kita berbuat baik, terus di bulan-bulan lainnya itu kita bisa seenaknya sendiri. Tidak. Tapi kita khususkan di dalam 4 bulan haram ini kita harus ekstra hati-hati dan memperbanyak amal solih agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita juga bertanya-tanya, emang kenapa sih kok bulan haram ini sebegitu mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tahu pada bulan haram ini yang pertama, bulan Zulqa'dah dulu, berasal dari kata Zul yang berarti pemilik dan Qa'dah yang berarti tempat yang diduduki. Sehingga bulan ini berarti orang yang memiliki tempat duduk. Dinamakan Zulqa'dah karena pada bulan ini kebanyakan masyarakat Arab
dulu itu tidak berpergian kemana-mana untuk berdagang maupun berperang. Jadi stay di rumah, memperbanyak ibadah di rumah pada bulan Zulqa'dah ini, karena memiliki arti secara harfiah berarti pemilik tempat duduk alias sedang duduk nggak ngapa-ngapain. Yang kedua ada bulan Zulhijjah. Nah, kita tahu bulan Zulhijjah ini sangatlah populer di kalangan umat Islam dan umat Islam Indonesia tentunya. Karena pada bulan ini kita ada beberapa syariat yang bisa dilakukan. Yang pertama yakni syariat haji, pergi ke Mekah, ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, kita juga disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Dalam hal ini kita kenal sebagai hari raya Idul Adha. Bulan Zulhijjah ini adalah bulan terakhir dalam penanggalan kalender Hijriyah. Merupakan salah satu bulan yang memiliki keistimewaan di antara bulan-bulan yang lain. Pada 10 hari pertama terutama itu ya, di bulan Zulhijjah, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan beramal sholih. Salah satunya dengan berpuasa. Kita tahu anjuran puasa yang ada di bulan Zulhijjah ini, yang pertama utama adalah puasa Arafah, yakni puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang kedua ada puasa juga, ini 1 hari sebelumnya, yakni di tanggal 8 Zulhijjah. Setelah bulan Zulhijjah kita masuk kepada ranah bulan Muharram. Nah, ini masih berurutan antara Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, sedangkan keutamaan di bulan Muharram ini yakni ada syariat puasa juga yang bisa dilakukan oleh umat muslim, yakni tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Ini kita kenal dengan sebutan puasa Asyura. Keutamaan dari puasa Asyura ini adalah menghapuskan dosa-dosa 1 tahun ke belakang. 1 tahun yang telah lalu itu dosa-dosa kecil ya, dihapuskan semua. Dan 1 tahun yang akan datang ini dihapuskan juga. Jadi insya Allah kita sudah terjamin terbebas dari dosa 1 tahun yang akan datang, meskipun kita belum melakukan dosa tersebut. Bisa jadi kita dihindarkan dari melakukan perbuatan dosa-dosa yang demikian. Puasa Asyura ini tidak hanya sendirian, dia ada teman yang bisa dilaksanakan juga. Karena menurut nas hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya puasa tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura ini juga dilakukan oleh Bani Israel, oleh kaum sebelum kita. Oleh karenanya Rasulullah Muhammad SAW ini tidak ingin dianggap sebagai ikut-ikutan, niru-niru, plagiat. Akhirnya beliau mensunahkan untuk melaksanakan puasa sehari sebelumnya atau sesudahnya, atau mau diambil semuanya juga boleh. Tanggal 9 Muharram puasa, tanggal 10-nya itu puasa juga, tanggal 11-nya puasa juga. Atau kalau memang pengen hanya tanggal 10 pas Asyura itu saja, itu ya tidak mengapa. Nah, puasa yang sehari sebelum dan sehari sesudahnya ini disebut dengan puasa Tasu'ah. Istilahnya itu kita menyelisihi orang-orang Bani Israel atau umat-umat yang sebelumnya yang juga melaksanakan puasa Asyura ini. Masya Allah, ternyata Rasulullah itu sangat keren sekali ya dalam melaksanakan syariat. Beliau itu memang melakukan segala sesuatu menurut firman Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak keinginan dirinya sendiri. Jadi otomatis puasa Tasu'ah yang sebagai menyelisih ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala juga pastinya. Dan yang terakhir, dalam 4 bulan haram ini yang terpisah, ini kita kenal dengan sebutan bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini sangatlah populer juga di kalangan umat muslim yang ada di Indonesia khususnya. Yakni bulan Rajab ini waktu yang sangat tepat untuk mempersiapkan diri dalam menyambut datangnya bulan suci
Ramadan. Istilahnya bulan Rajab ini dijadikan sebagai pemanasan sebelum kita bertempur di bulan suci Ramadan. Karena jaraknya ini 2 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Setelah Rajab ada juga Sya'ban. Ini juga bulan yang istimewa juga dalam Islam, tapi tidak termasuk dalam 4 bulan haram. Makanya kita mengenal ada doa yang sering dilantunkan saat kita sudah berada di bulan Rajab dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang bunyi doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana, yang artinya duhai Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ini adalah doa yang sering sekali kita dengar dan sering kita lantunkan juga pada saat menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Mungkin di antara kita ada juga yang bertanya-tanya, kenapa ya 4 bulan haram itu kok yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Kenapa kok bulan Ramadan itu tidak termasuk di antara 4 bulan haram? Nah, ini mungkin pertanyaan ini seringkali terlintas di sekitar kita, bahkan kita sendiri mungkin mempertanyakannya. Nah, ini adalah karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia di sisi Allah, sehingga bukan termasuk 4 bulan haram yang disebutkan di awal, tapi adalah bulan suci, bulan yang sangat mulia. Karena di dalam bulan Ramadan ini ada yang kita sebut sebagai malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Dan yang kedua ada juga malam Nuzulul Quran. Keduanya ini kita kenal sebagai hari di mana diturunkannya Al-Qur'anul Karim sebagai firman Allah Subhanahu wa taala untuk petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Lantas apa bedanya malam kemuliaan atau Lailatul Qadar dengan malam Nuzulul Quran? Nah, ini menurut para salafus sholi menjelaskan dan para mufasir juga bahwasanya yang pertama malam Lailatul Qadar terlebih dahulu ini dinaskan dalam Al-Quran, tepatnya Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matola'il fajr, yang memiliki arti Inna anzalna hufi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar atau malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, pada malam itu turun para malaikat bersama ruh Jibril alaihissalam dengan izin Robnya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matola'il fajr, sejahteralah malam itu sampai terbitlah fajar. Nah, berdasarkan nas dari Al-Quran ini menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam di mana Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia full 30 juz ke Baitul Izzah. Nah, makanya malam kemuliaan di mana para malaikat bersama ruhnya malaikat Jibril sebagai Sayyidul Malaika itu datang ke bumi mengatur segala urusan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Ini adalah dalil dari Al-Qur'an yang menjelaskan
apa sih itu malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Nah, datangnya malam Lailatul Qadar ini menurut nas hadis itu ada pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tapi alangkah baiknya kalau kita tidak hanya mengejar malam kemuliaan itu hanya pada 10 hari terakhir saja. Sebisa mungkin kita mengejarnya itu mulai dari awal Ramadan sampai akhir, kita sapu bersih semua dengan menghidupkan malam-malam dengan cara memperbanyak zikir, memperbanyak doa, tilawah, mengaji ataupun sholat malam. Karena kita tahu bahwa di Indonesia sendiri ini masih sering terjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat tentang penghitungan awal Ramadan. Ada yang menggunakan metode hisab, ada juga yang menggunakan metode ru'yat, di mana bisa jadi keduanya itu memulai bulan suci Ramadan itu berbeda. Sedangkan kalau mulainya berbeda, otomatis malam ganjilnya pun akan berbeda. Yang satu malam ganjilnya nanti malam misalkan, kemudian yang satunya lagi otomatis masih besoknya. Akhirnya siapa dong yang dapat malam kemuliaan kalau case-nya atau kejadiannya seperti itu? Berarti yang mendapatkan malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar adalah mereka yang senantiasa menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Insya Allah kita akan mendapatkannya. Bismillah, biiznillah. Semoga kita diberi kemudahan dalam meraih malam kemuliaan tersebut. Nah, itu tadi ya penjelasan tentang malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, malam nuzulul Quran. Nah, malam nuzulul Quran ini kita tahu bahwa jatuhnya itu pada tanggal 17 Ramadan. Sedangkan kita sekarang ini sudah berada di hari ke-13 Ramadan. Alhamdulillah kita sudah menjalankan puasa hampir 2 pekan. Sudah pertengahan Ramadan ini. Sebentar lagi kita akan masuk ke malam nuzulul Quran. Nah, kalau malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu di mana Al-Quran dari sisi Allah diturunkan ke Baitul Izzah full 30 juz ke langit dunia atau Baitul Izzah. Sedangkan di malam nuzulul Quran ini Al-Quran diturunkan secara bertahap melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dinaskan dalam Al-Quran, tepatnya Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, yang artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakanmu, menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu maha mulia. Allazi allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantara kolam atau pena. Dalam hal ini dari perantara tulisan ya. Kemudian yang terakhir ayat kelimanya, alamal insana malam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dari sini kita sudah mengetahui perbedaan antara malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar dengan malam nuzulul Quran. Kalau malam Lailatul Qadar itu yang awal dia, di mana Al-Quran secara full 30 juz diturunkan dari sisi Allah ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Kemudian kalau malam nuzulul Quran ini Al-Quran diturunkan melalui perantaranya malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap, sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan, di mana
ayat pertama yang diturunkan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, semoga sedikit yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan atau perbuatan saya yang kurang mengenakan, mohon maaf, itu semua datangnya dari saya. Dan apabila ada sesuatu yang bermanfaat, ilmu yang bisa didapat, sesungguhnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.